Sekarang kita ke Pak Firsal dari Kadin Sumut. Apa kabar Mas Firsal? Sehat Mbak. Kabar baik Mas? Baik, Nah alhamdulillah. sekarang kita dengar dari sisi pengusaha. Ya. Banyak anak muda mungkin karena eagernya buat mencoba itu kan lagi kencang-kencangnya ya karena masih muda. Jadi pengen banget cepet cuan gitu kalau jadi pengusaha. Nah, tapi malah justru karena terlalu gak kalkulatif, malah jadinya terjerumus ke hal-hal yang merugikan, salah kalkulasi bisnis, ngambil financing dari instansi keuangan yang gak terpercaya dan hal lain-lain. Nah menurut Kadin, ada pesan gak sih buat teman-teman pengusaha UMKM, anak-anak muda di sini, mindset keuangan apa yang wajib dimiliki sebelum akhirnya memutuskan buat terjun ke bisnis? Makasih Mbak, pertanyaannya sangat baik. Jadi saya sedikit mau menjelaskan supaya adik-adik ini mengerti untuk menjadi seorang pengusaha. Basicnya kan dasarnya itu. Jadi sedikit saya mau sampaikan kepada anak-anak adik-adik untuk menjadi pengusaha itu sebenarnya ada dua. Yang satu by design. Saya ini jadi pengusaha by design. By design. By design. Saya didesain ini Pak Jufli desain. Berbeda dengan Om CT mungkin. Kalau Om Hairul Tanjung ini by accident. Kalau nggak percaya coba baca bukunya. Jadi yang by design ini seperti saya mayoritas itu karena di ekosistem dan lingkungan maupun keluarga itu memang dari basicnya jadi dari pengusaha. Jadi sedikit banyak literasi mengenai berusaha itu kita dapat dari experience lingkungan ekosistem. Nah, yang accident ini banyak kan kena keterpaksaan kondisi maupun keadaan. Nah, jadi mungkin mindset yang harus kita buat untuk teman-teman ini, anak-anak ini tertarik untuk menjadi pengusaha. Pertama adalah pemikirannya dulu. Pemikirannya bagaimana hayalan-hayalan, mimpi-mimpi anak-anak ini ingin menjadi pengusaha. Mindsetnya dulu dicekokin, dimasukin, diracunin supaya pada saat mereka di SMA, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi tertarik untuk menjadi pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep. Teman-teman adik-adik yang ingin menjadi pengusaha harus punya konsep yang benar. Biasanya di sekolah maupun di universitas kan kita sama-sama diajarkan bahwa forecast, projection itu kan juga harus kita buat dari sedini mungkin. Experience saya, pengalaman saya waktu saya kuliah, kita dipaksa untuk membuat forecast, projection bahwa hidup ini mau kemana arahnya. Kita mau sampai umur berapa selama bekerja. Jadi dari awal, dari masa kuliah sampai dengan rencana pensiun, kita harus punya forecast projection bahwa umur sekian ini mau jadi apa, umur sekian mau jadi apa, umur sekian mau jadi apa. Dengan guidance itu kita bisa lakukan eksekusi, action. Nah, tinggal mengikuti apakah proyeksi yang kita laksanakan, yang kita impikan itu terlaksana dengan baik, bisa kita eksekusi. Nah, kembali ke mindset keuangan. Permasalahannya dewasa ini, teman-teman ini kan sering melihat kondisi luarnya. Jadi melihat oh teman-teman pengusaha itu enak, mau jadi pengusaha itu enak, hidupnya mewah, gaya hidupnya high lifestyle. Justru tapi, sebaliknya. Ada. Itu yang kalau nanti begitu masuk ke dunia usaha mungkin itu sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Perjuangan, pemikiran, karena pengusaha ini kan tidak ada suatu kepastian apalagi untuk start awal. Betul. Seperti yang tadi disampaikan Pak Wali Kota bahwa dia mulai dari zero, benar-benar dari zero walaupun di lingkungan keluarganya ekosistemnya memang sudah terbentuk sebagai pengusaha. Nah, berbeda dengan Pak
Pak Bupati, ekosistemnya memang birokrat. Jadi menjadi profesional sebagai birokrat sudah kebiasaan Pak Bupati, sudah melihat di keluarganya. Nah jadi adik-adik yang by accident ini memang harus benar-benar ada konsep dan diarahkan. Kalau tidak nanti hal-hal seperti yang negatif, kekurangan biaya, dia pinjam ke kalau di Medan nih Pinjol. istilahnya pinjol, rentenir. Nah itu. Bahaya ya. Nah itu banyak yang terjebak di situ. Jadi harus kalkulatif juga walaupun kita ada semangat untuk selalu maju tapi kalkulasinya ini harus selalu diperhatikan ya Pak ya. Ya, sekarang kan gampang kalau kita misalnya cari, mayoritas kita harus ada coaching lah. Ya. Harus ada orang yang memang bisa memberikan input kepada teman-teman anak-anak ini supaya jangan jadi korban ke depannya. Wah, tuh kan lumayan bisa nanya ya. Jadi 2 orang. Ini tadi Mas yang di sini nih karena paling pertama dan semangat udah langsung berdiri, itu boleh. Sama satu lagi, siapa ya? Cewek deh yang pakai baju pink, kerudung pink ya. Oke, Masnya dulu mungkin dibantu kasih mic-nya ke Mas yang di belakang pakai baju kotak-kotak. Pertanyaannya apa? Maju aja Mas. Buat siapa? Silakan. Cek. Namanya dulu Mas dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Hafiz Afgan Ciptaning, biasa dipanggil Afgan. Saya berasal dari SMA Unggulan CT Foundation. Kasih tepuk tangan dulu. Dari SMA Unggulan CT Foundation. Jadi pertanyaan saya mengenai makroekonomi pada tahun 1951. Jadi gini. Waduh, ternyata berat pertanyaannya. Makroekonomi tahun 51. 1951. Permasalahan makroekonomi pada tahun 1951. Oke, silakan Mas. Jadi saya ingin bertanya tentang Treasury Fed Accord. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika memaksa untuk suku bunga rendah pada jangka panjang. Oke. Otomatis kurva imbal hasil naik secara bertahap. Inverted yield curve. Yes. Oke, next. Jadi bagaimana situasi ini mencerminkan peran pemerintah untuk memaksa federal mempertahankan suku bunga rendah untuk pembiayaan perang dan membatasi kebebasan moneter. Oke, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Keren Mas? banget pertanyaannya, sumpah. Iya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kepada Bapak yang paling kiri saja. Sorry? Kepada Bapak yang paling kiri. Bapak yang paling kiri. Bapak Kadin. Dari Kadin. Tarut, aku mau ngetes dulu. BI sekarang lagi suku bunga tinggi apa suku bunga rendah Bank Indonesia? Suku bunga rendah. Berapa sekarang? Aduh. Lupa. Berapa sekarang? Lupa saya. Hah? Tapi pada tahun 1951 saat itu 0,375%. 0,? 375%. Dan maksimalnya 2,5%. Oke, kalau suku bunga rendah ekonominya naik atau turun? Turun. Naik. Naik, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman dari CT Foundation. Iya teman-teman, Pak Pur izin mau nyampaikan BI kemarin nurunin suku bunga ke 5% ya Pak ya. Dan ini tandanya ekonomi mau grow. Jadi pertanyaannya seru banget dari teman dari CT Foundation. Langsung dijawab dari Kadin Sumatera Utara. Silahkan Bapak. Inverted yield curve pada tahun 1951. Nah loh gimana tuh Pak? Mungkin dampaknya buat makroekonomi kita saat ini seperti apa? Gitu kali ya Pak ya? Iya. Enggak, soalnya biasanya pengusaha kalau suku bunga rendah senang. Karena kan penyaluran kredit akan lebih mudah, cost of fund akan lebih mudah. Silahkan. Ini seperti yang disampaikan Pak CT tadi nih. Dahsyat pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya semalam dengan Pak Pur. Jadi saya juga belum lahir pada tahun 1951 nih, Perang Dunia Kedua. Jadi kayak kuliah makroekonomi nih Mas. Gimana nih Mas? Karena saya ingin mau masuk aktuaria IPB. Oke, pasti bisa Mas. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bisa ya Pak CT ya? Bisa ya? Pasti bisa. Oke, silakan Mas. Jadi efek suku bunga rendah. Memang dewasa ini kalau pengusaha, kita bicara pengusaha karena saya dari Kadin, jadi efek suku bunga rendah itu memang sangat dinanti-nanti oleh pengusaha. Sepanjang itu berkorelasi dengan suku bunga perbankan, pinjaman. Nah, seperti yang sekarang yang terjadi di Sumatera Utara, memang suku bunga yang dijamin oleh LPS maupun dari Bank Indonesia
itu sangat rendah. Tetapi realisasinya di pasar, di perbankan, suku bunga itu tidak berkorelasi. Jadi suku bunga rendah juga belum tentu mendukung kepada peningkatan pengusaha. Itu dari sisi kami, dari sisi Kadin. Mungkin itu yang bisa saya jawab, selanjutnya nanti minta ke Pak Pur. Nanti Pak Pur sekalian tambahan. Thank you Bapak, thank you banget Pak Faisal. Kenapa? Bagaimana Pak, tadi ada yang mau ditambahin lagi? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Enggak, udah cukup. Intinya suku bunga rendah itu akan menimbulkan semangat untuk berusaha karena cost of fund semakin rendah, semakin mudah untuk dapat financing atau dana pendanaan buat usaha. Kasih tepuk tangan buat penanya kita. Luar biasa. Ini berarti valid Pak, anak-anak SMA CT Foundation ini pinternya luar biasa nih Pak. Bangga nih jadi yang lihat anak-anak Medan yang berprestasi seperti ini. Semoga